Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Teman-teman yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalimat yang pertama kali kita ucapkan adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak sekali melimpahkan rahmat-Nya Allah kepada kita. Salah satunya kita masih bisa bertatap muka, kita masih mampu bercakap-cakap dan lain sebagainya, yang itu sarana bentuk syukur kita kepada Allah. Di antara juga adalah kita beribadah kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita senantiasa umatnya yang berusaha agar kita menjadi salah satu hamba, menjadi salah satu umat yang istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul. Teman-teman dibaca Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kondisi kita saat ini, kita sudah beranjak dewasa, kita sudah beranjak di mana kematangan dalam pemikiran kita, kedewasaan dalam kehidupan kita, dalam pola pemahaman kita, maka tidak salah kita kemudian mempersiapkan apa yang menjadi masa depan kita. Maka diantaranya masa depan itu adalah sebuah pertemuan kita dengan insan yang lainnya, kalau bisa dibilang adalah istri. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadisnya yang juga dalam kitab Bulughul Maram, disebutkan Imam siapa namanya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, beliau salah satu hadisnya. Nah, di dalam kitabnya sebuah qaul dari Nabi SAW, dia bersabda, "Tungkihul mar'ah li arba'." Kata Rasul itu, nikahilah perempuan itu dengan empat. Apa kata Rasul? Yang pertama, limaliha au li jamaliha. Di jamaliha kata Rasul itu dengan kecantikan. Kemudian walimaliha walihasabiha walidiniha. Ada empat poin yang mana ini menjadi kriteria bagi kita yang masih belajar tentunya untuk mempersiapkan bertemunya kita kepada insan perempuan, atau mungkin dengan perempuan dengan benar, bisa dibagi seperti itu. Namun yang jadi titik poin adalah kita bisa perhatikan bahwa ketika Rasulullah SAW kok kemudian tidak meletakkan agama itu di awal-awal. Ini menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Maka yang menjadi bentuk Rasulullah paham dengan diri kita bahwasanya manusia itu tidak luput yang dimana ketika bertemu seseorang yang dilihat pertama kali itu dari bentuknya, dari fisik. Maka kemudian Rasulullah bisa ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya ketika kita ingin menikahi seseorang, lihat dari bentuknya, dari fisiknya, dari ganteng atau dari jaman, dari jaman kecantikan. Itu makanya ini menjadi kemudian Rasulullah mengerti artinya manusia itu melihat seseorang memang dari parasnya terlebih. Lalu kemudian apa disusul dengan di jamannya di malihat wali hasan, kemudian hartanya. Maka harta pun tidak dikatakan sebagai orang kaya, tidak. Namun bisa dibilang kaya dalam arti mampu dalam memanajemen keuangan. Itu yang penting, karena dalam hal kehidupan rumah tangga itu tidak harus dia yang segera kaya saja, namun juga perlu bagaimana kita bisa memanajemen keuangan itu sendiri. Terlebih lagi kalau kita kemudian punya istri yang memang toh kebetulan kaya dan juga bisa mampu manajemen itu,
suatu hal yang baik insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah tentang nasab. Nasab ini yang kemudian juga perlu kita perhatikan. Mengapa? Karena nasab itu sendiri juga adalah bentuk di mana nanti anak keturunan kita yang nanti akan meneruskan perjuangan kita, yang nanti akan meneruskan diri kita. Ini yang menjadi nanti salah satu ladang pahala juga bagi kita, mau diarahkan kemana, cara mengajarnya, kita mendidiknya anak itu seperti apa. Karena nanti kemudian sifat anak itu menjadi berasal dari orang tua, baik itu ayah atau ibu. Ini yang perlu juga diperhatikan. Kemudian yang terakhir, ya Rasulullah pada intinya. Kemudian agama itu ditaruh di akhir. Kemudian ada pesan di balik itu semua. Kata Rasulullah, "Fatfar billahi terima cinta." Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan, ketika kamu mementingkan agama, cari yang benar. Artinya Rasulullah tidak mengesampingkan bahwa saya memang manusia punya tabiat kita melihat dari fisiknya. Namun ini yang menjadi fondasi diri kita, bahwa kita orang beriman, maka kita patut memilih juga karena agama itu suatu hal. Ini menjadi salah satu bentuk di mana kita perlu perhatikan dan juga yang menjadi modal kita. Maka mudah-mudahan dari apa yang bisa kita simpulkan pada hadis Nabi SAW, ini menjadi salah satu modal kita. Ini menjadi salah satu di mana ketika kita ingin mencari seorang pendamping, maka lihatlah agamanya. Ini menjadi model untuk kita nanti. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita juga. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.